Halo, apa kabar? Semua tentunya sudah mandi tak? Pasti sudah mandi dan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Wah, wanginya ampun. Nah, setelah mandi, Om Agus akan menceritakan tentang kisah kancil nyolong timun. Nah, nyolong bahasa Indonesia kancil mengambil timun, ya, ngambil tapi nggak bilang nyolong, mencuri timun. Nah, kancil mencuri timun. Begini adik-adik ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, kancil sedang berjalan-jalan menelusuri hutan. Dia berjalan dan tidak menyadari bahwa dia akhirnya tiba di suatu persawahan. Loh, kok aku tiba di sini? Ini di mana ini? Wah, aku sudah keluar dari hutan ini. Bahaya ini. Nanti aku bisa ditangkap sama petani. Tapi kemudian dia menyadari bahwa dia tersesat di kebun timun punya Pak Tani. Aku mau pergi dulu. Wait. Ada apa ini? Wow, tanaman timun yang banyak dan segar-segar. Aku ingin mencicipinya. Akhirnya, si kancil pun mencicipi satu timun. Manis, segar. Satu kurang. Lagi ya? Timun makan lagi, hingga akhirnya timun-timun punya Pak Tani rusak adik-adik, berserakan semuanya. Kemudian si kancil pergi aja begitu. Agak kenyang, aku mau pulang Kancil pergi meninggalkan kebun Pak Tani yang sudah berantakan. Di hari berikutnya, Pak Tani pergi ke sawah berniat ingin memanen timun-timunnya yang sudah waktunya panen ini. Ketika sampai di sawah, Pak Tani begitu terkejut. Waduh, hewan apa ini yang merusak tanaman timunku? Timunnya dimakan, tumbuhannya diobrak-abrik kayak gini. Wah, bahaya ini. Sudah keterlaluan ini. Pak Tani pun akhirnya tidak jadi ke sawah dan pulang dengan marah-marah dan kecewa. Hari berikutnya lagi, si kancil datang lagi ke situ. Aku mau makan lagi Dan aku mau minta maaf sama Pak Tani. Kalau kemarin yang merusak tanamannya itu aku. Aku nggak bermaksud merusaknya sebenarnya. Tapi cuma mau minta 1 atau 2 atau 3. Setelah tiba di sawah Pak Tani, si kancil pun kaget melihat ada orang-orangan sawah berada di situ. Wah, itu Pak Tani. Kemudian si kancil mendatangi orang-orangan sawah itu. Dia pun menyentuh kaki orang-orangan sawah itu. Celok. Loh, kok lengket? Apa ini? Aduh, kok lengket? Akhirnya si kancil pun sadar bahwa itu adalah jebakan. Wah, aku dijebak oleh Pak Tani. Dia pun marah dan kaki satunya lagi ceplok. Tidak bisa lepas lagi. Akhirnya si kancil pun tidak bisa kemana-mana adik-adik. Karena ternyata kakinya lengket oleh getah yang sudah dipasang oleh Pak Tani tadi.
Dia akhirnya minta tolong. Tolong, 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 tolong aku terkena jebakan. Aduh tolong. Dia menangis. Kemudian Pak Tani pun datang ke sawahnya. Ini dia yang sudah merusak tanaman-tanamanku. Rupanya kancil toh. Waduh, aduh. Akhirnya si kancil dibawa oleh Pak Tani ke rumahnya. Dia pun dimasukkan dalam kurungan. Sini, kamu di sini. Sampai waktu tanamanku panen, kamu tidak akan kulepaskan. Dan akan kumasak. Menjadi masakan yang lezat tentunya. Pak Tani pun pergi kembali ke ladangnya lagi. Si kancil begitu ketakutan adik-adik. Aduh, gimana ini caranya aku biar bisa lepas? Aduh, sudah di sini di dalam kandang ditungguin sama guguk lagi. Aduh, gimana mau lepas ini? Akhirnya si kancil menemukan cara jitu untuk lepas dari kurungan itu. Hei, guguk, kamu nggak kenapa aku ditaruh di sini? Oh, ya tahu lah. Kamu kan dikurung karena mencuri timunnya punya Pak Tani. Aku tahu kok. Bukan begitu. Aku ditaruh di sini mau diajak ke pesta yang meriah. Oh, pesta? Kok aku nggak dibilangin? Lah memang kamu nggak diajak kok. Kok bisa? Ya iya, makanya kamu ditaruh di situ toh. Kasian. Aku mau diajak ke pesta, tapi aku sebenarnya nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Di sana makanannya daging-daging semua. Aku kan nggak makan daging. Oh, daging? Aku suka daging. Maka dari itu, mau nggak kamu ke sini? Biar nanti kamu yang diajak. Bentar. Si anjing pun berpikir. Dan dia mempertimbangkan untung ruginya tentunya adik-adik. Daging. Dikurung makan daging. Enak, pesta. Daging. Enak. Baik. Akhirnya si anjing ini, si guguk, masuk ke dalam kandang dan si kancil keluar kandang. Terima kasih ya kancil, kamu sudah baik hati. Biasa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita kan teman. Kemudian si kancil pun bilang, hei guguk, kamu ketipu ya? Aku mau pergi dulu. Akhirnya si kancil pun berlari dengan kencangnya supaya tidak ditangkap lagi oleh Pak Tani. Si guguk pun marah-marah. Kancil, kamu payah. Kamu menipuku. Aduh, nanti aku dimarahi oleh Pak Tani. Aduh, gimana ini? Si guguk pun menangis dan takutan. Kalau nanti Pak Tani pulang, pasti dia akan dimarahinya. Itulah adik-adik ceritanya. Di sini pesennya adik-adik, yaitu yang pertama, jangan sekali-sekali mengambil punya orang lain. Kalau pengen, bilang saja dan minta, pasti dikasih kok. Yang kedua, jangan seperti si guguk, mudah ditipu, akhirnya dia celaka adik-adik. Makanya belajarlah dan banyak-banyaklah membaca supaya tidak mudah ditipu sama orang lain. Itu ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Om Agus ini. Dadah.